Halo Sobat FKIP, selamat datang di podcast Cerita Sokip, tempat kita berbagi pengalaman seru dan inspiratif dari dunia pendidikan. Saya Dona Octaviania Bibi, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sharing pengalaman dan tips optimalisasi manajemen kelas. Mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi tentang membangun hubungan, menghadapi tantangan, dan merayakan momen kecil yang berarti. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita menarik dari Teteh Sokip nih. Oke, mungkin untuk yang pertama kita perkenalan dulu nih sama Teteh cantik dari Sokip. Boleh dong Teh dikenalin? Halo teman-teman, kenalin aku Lina Anggraini, mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Matematika. Halo Teh Lina. Wah, Teh Lina dari Prodi MTK nih. Oke, untuk Teteh selanjutnya. Halo Sobat FKIP semuanya, kenalin nih aku Salma Yunisa, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 3 juga nih Teh. Oke, halo Teh Salma. Wah, Teh Salma sama Teh Lina nih dari satu prodi ya. Iya nih, kebetulan banget ya kita satu prodi. Jangan-jangan sekelas juga nih. Iya, sekelas juga benar. Sekelas juga, betul. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke materi, ke ininya, podcastnya. Oke, jadi kita kan dari FKIP ya. FKIP itu kan udah pasti terkenal sama mengajar nih. Mungkin teteh-teteh pasti udah pada punya pengalaman nih tentang mengajar di sekolah. Boleh dong Teh disampaikan pengalamannya selama mengajar di sekolah. Oke, dari aku dulu, aku tuh ada tugas ya, tugas dari mata kuliah media pembelajaran matematika. Aku ditugaskan untuk observasi langsung ke sekolah untuk menjelaskan tentang media ya. Di situ aku mengajar di SMPN 2 Karawang Barat teman-teman. Aku di situ mengajar kelas 8 yang siswanya benar-benar lagi masa puber, aktif-aktifnya, kayak wow, keren banget. Jadi kayak pengalaman yang luar biasa banget sih menurut aku itu. Oke, ini tuh kelas 8 tuh umur-umurnya siswa-siswa yang lagi aktif-aktifnya nih, apalagi SMP ya. Mungkin dari Teh Salma gimana nih Teh Salma pengalamannya? Kebetulan banget nih Teh, aku juga mendapat tugas yang sama di sekolah yang sama juga dengan Teh Lina. Kebetulan banget nih. Iya, jadi mungkin pengalaman dari aku seru banget Teh, karena aku ngerasain feel-nya ketika mengajar itu yang awalnya mendebarkan menjadi sangat antusias bertemu siswa-siswa yang gak kalah antusiasnya juga tuh Teh. Buat pembelajaran itu lebih menyenangkan, apalagi ketika siswanya tersebut paham dan mulai interaktif dengan kita gitu. Oke, jadi pengalamannya tuh menarik banget ya. Dari pengalaman teteh-teteh ini mirip-mirip ya pengalamannya. Mungkin boleh diceritain dong pengalaman yang paling berkesan menurut Teteh Lina sama Teh Salma nih. Gimana nih pengalaman berkesannya nih? Oke, kalau dari aku punya pengalaman berkesan yaitu saat aku memberikan soal latihan kepada siswa, yaitu berupa pilihan ganda. Nah, saat dijelaskan lagi, ternyata jawabannya itu nggak ada yang benar teman-teman. Terus aku langsung bilang ke siswanya kalau di situ ada salah soal. Itu benar-benar fatal banget, karena kalau matematika salah satu aja itu akan salah nyampe akhir kan. Jadi itu benar-benar pengalaman yang buat jadiin aku pelajaran ke depannya supaya ya nggak ada kekeliruan lagi. Itu benar-benar berkesan sih buat aku. Itu gimana itu Teh? Pas nulis soal lagi ngantuk apa gimana itu? Kayaknya sih ngantuk ya. Ngantuk ya, mungkin karena banyak tugas apa gimana ya? Kalau dari Teh Salma gimana nih Teh? Ada nggak? Kalau aku pernah Teh, waktu itu aku juga mendapat tugas observasi ke sekolah dengan diberikan sama gurunya itu waktu yang terbatas gitu Teh. Nah, ketika kita membagikan lembar soal dan siswanya itu cenderung lama gitu mengerjakannya Teh. Nah, ketika ada satu siswa yang mengerjakan cepat dan mengumpulkan, aku tuh langsung kayak kenapa nggak suruh siswa ini mengajarkan kepada teman-teman yang lain ya? Bantuin gitu ya? Iya begitu. Jadi aku mulai kayak
kamu bantuin dong temen kamu tuh yang itu tuh semuanya bantuin ya saling membantu aja gitu. Jadi kayak ngerjain tugas biasa aja gitu teh. Iya, jadi ngerjain tugas tuh kayak bareng-bareng gitu ya. Jadi sharing jawaban gitu ya. Oke, mungkin kan dari Teteh ini tadi udah nyampein pengalamannya ya selama mengajar. Nah, pasti selama mengajar ini ada tantangannya juga dong, ada kendala-kendala yang Teteh hadapi dalam mengajar. Boleh nggak sih aku tahu tentang tantangan-tantangan apa yang Teteh alami waktu di kelas? Oke, kalau dari aku kan ya kita tahu matematika, siswa ngedengar namanya aja udah bosen, udah takut, Udah males. ini itu. Karena ya jujur pengalaman sendiri, saya juga dulu begitu ya teman-teman. Pengalaman pribadi nih. Iya, saya tidak suka matematika, tapi sekarang saya ada di rumpun matematika. Saya suka matematika. Wah, ini salah jurusan apa enggak nih? Insya Allah enggak ya teman-teman. Jadi si siswanya itu sudah saat mendengar matematika tuh udah bosen kan, jadi nggak tertarik, terus jadi Nggak minat ya? nggak minat gitu, jadi nggak punya ketertarikan buat belajar gitu. Jadi itu merupakan suatu tantangan ya buat Teteh ya. Jadi kayak susah buat narik minat siswa buat belajar tentang materi yang akan Teteh sampaikan Iya, ya. betul. Terlebih lagi siswa yang berbeda karakter, kayak contohnya dia laki-laki. Siswa laki-laki itu kan aktif banget ya, Iya. kayak susah buat memperhatikan, banyak omong. Jadi kita butuh tenaga ekstra untuk mengajar gitu. Oh, jadi kalau perbedaan sedikit aja tuh pasti kita harus mencoba buat memahami, mengeluarkan energi yang ekstra lagi. Kalau jadi guru harus banyak-banyak sabar juga ya, banyak-banyak energi juga ya. Gimana nih kalau dari Teh Salma sendiri gimana nih? Ada nggak? Kalau aku sendiri sih udah mulai sadar nih teh, kalau mengajar itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Dari mengajar kemarin banyak hal baru yang aku rasain, kayak contohnya kita dari awal nih udah nyiapin alat dan media yang kita butuhkan saat mengajar. Namun pada saat di lapangan ternyata siswa tersebut tidak tertarik dengan alat yang kita peragakan. Nah, hal ini tentunya berada di luar prediksi kita kan teh. Iya betul. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi saat di lapangan. Jadi kondisi siswa tuh kita bener-bener nggak tahu banget ya, kita ngeblank banget ya sebenarnya kalau mau ngajar tuh. Jadi itu karena kita ngajarnya ke manusia ya, ke orang gitu. Jadi kita nggak tahu mereka bakal ngeluarin respon kayak gimana gitu waktu kita ngajar. Oke. Nah dari pengalaman dan tantangan tadi yang udah Teteh sampaikan nih, mungkin dari Teteh pasti ada tips and tricks nih buat sobat Sokip nih, biar kita jadi tahu gimana cara untuk menghadapi situasi tersebut, biar kita nggak ngeblank banget nih buat nantinya kita terjun ke lapangan. Kalau dari Teh Lina gimana nih Teh? Oke, kalau dari aku tuh kayak kita tuh harus membuat siswa tertarik dulu apa yang akan kita ajarkan. Contohnya kayak kita tuh menyiapkan media. Medianya itu kayak aplikasi interaktif atau kita membuat alat peraga. Karena dengan adanya media tersebut membuat siswa tuh punya rasa penasaran, punya rasa ingin tahu, pengen mencoba, pengen tahu apa yang akan kita ajarkan, bagaimana cara menggunakan aplikasi itu, bagaimana cara menggunakan alat peraga itu. Jadi si siswa tuh punya penasaran, tertarik, ingin belajar materi yang akan kita ajarkan. Jadi yang pertama harus menarik siswa ya, menarik perhatian siswa untuk belajar gitu ya, apalagi matematika gitu kan. Iya, kalau dari Teh Salma gimana nih Teh? Mungkin tips dari aku itu menanggapi tantangan yang tadi aku sebutkan. Sikap pertama yang harus kita lakukan itu tentunya kita harus tenang dulu teh, sebisa mungkin jangan tegang atau panik di depan siswa yang akan kita ajarkan. Lalu kita harus muter otak gitu sambil ambil sikap, kayak seperti kita misalkan adakan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa lagi. Terus yang terakhir, yang terpenting itu sebelum kita mulai mengajar, kita harus menyiapkan mental terlebih dahulu pastinya teh. Iya, betul. Dan bayangan tentang kemungkinan yang akan terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, agar ada persiapan terkait bagaimana kita akan bersikap nantinya. Oke, jadi kita tuh harus membayangkan pengalaman terburuk gitu ya, yang bakal kita alami supaya kita punya antisipasi ya. Oke.
Mungkin oke, sebelum kita tutup nih, aku mau nyampein sesuatu nih. Asik, menyampaikan sesuatu. Apaan tuh? Apa tuh? Jadi setiap pengalaman mengajar adalah sebuah pelajaran berharga. Dengan setiap tantangan dan keberhasilan yang kita hadapi, kita semua akan terus belajar dan tumbuh sebagai pendidik. Terima kasih kepada Teh Lina dan Teh Salma karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan ceritanya kepada kita, sobat-sobat FKIP. Nah, aku juga menyampaikan terima kasih nih kepada sobat FKIP yang udah nonton sampai akhir. Kalian keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and share video kita ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu nih tentang pengalaman dan tips-tips untuk mengelola manajemen kelas. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Dadah.